Cara ini penting diperhatiin buat kalian yang mau ngegambar tangan dengan mudah, cepat, dan dijamin improve bila dipraktikkan. Yuk, simak videonya sampai habis. Hai buat kalian yang belum kenal, salam kenal, namaku Herman Karisma. Aku di sini akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan menggambar, coloring, dan tips lainnya akan kubahas di channel ini. Buat kalian yang berkenan, boleh di subscribe, like, dan komen, oke? Untuk langkah pertama, yang wajib kalian perhatikan adalah referensi. Selalu gunakan referensi jika ingin menggambar. Untuk apa? Ya kalian nanti tahu sendirilah. Nah, seperti aku kan di sini aku referensi dari tangan asli ya. Jadi di sini adalah referensi namanya. Oke. Nah, langsung saja sebelum kita praktikkan, kita lihat dulu contoh tangan yang sebenarnya kurang baik ya di sini ya. Aku ada ngambil dari Google. Seperti ini kan orang menggambar tangan tapi gagal. Ini contoh, ini ekspektasinya, kemudian ketika dipraktikannya malah seperti ini. Kemudian juga ini ketika dipraktikkan gagal semua, termasuk ini. Nah, untuk menghindari hal ini, ayo kita sama-sama praktikkan gimana sih cara ngegambar tangan yang mudah dan gampang untuk kita praktikkan bareng-bareng. Nah, di sini aku sudah ada 1, 2, 3, 4, 6 pose tangan yang sebagai contoh kita praktikkan nanti. Nah, di sini pertama-tama aku membuat kerangka. Jadi kita buat kerangka sebagai dasar untuk membuat pose tangannya. Jika kita sudah tahu pose tangannya seperti apa, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan di tahap berikutnya. Ini adalah lengannya, bagian lengan. Dan ini adalah bagian telapak tangan. Nah, jadi untuk langkah yang kalian perlu perhatikan adalah kalian harus pelajari bagaimana membuat tangan dalam bentuk kotak ini. Jika kalian sudah bisa membuat tangan dalam bentuk kotak ini, kalian akan lebih mudah jika membuat bentuk tangan ke tahap berikutnya, yaitu tahap finishingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada 3 tahap untuk membuat sebuah tangan. Pertama adalah tahap sketsa, membuat bagian telapak tangan, kemudian membuat bagian lengannya. Setelah sketsa, kita masuk ke tahap menspesifikkan sketsanya, membuat telapak tangan, kemudian membuat lengannya dalam bentuk kotak ya, kotak-kotak seperti ini. Jadi kalian mempelajari saja bentuk kotak seperti ini, lalu coba aplikasikan ke dalam bentuk ini tadi. Jika sudah, maka kita tinggal meneruskan, memperbaiki, mengikuti referensi ini. Jadilah sebuah tangan. Jadi seperti itu langkah basic yang penting kalian perhatikan dalam membuat tangan. Oh iya, sebagai tambahan, di bagian ini disebut engsel. Nah, engsel adalah bagian di mana kalian menggerakkan posisi tangannya. Hal tersebut cukup kalian ingat ya. Setelah itu kita coba ke tahap berikutnya, pose tangan yang lain. Tadi seperti tahap yang tadi kita buat lagi lakukan seperti ini karena tangan mempunyai lekukan ya. Dan kemudian kita buat kotak-kotak. Buat bentuk kotak-kotak pada jarinya. Untuk tahap sketsa tidak perlu rapi, yang penting bentuknya terlihat. Kemudian kita tebalkan sambil diperhatikan ya referensinya untuk mempermudah kita membuat sebuah gambar.
Jika kalian sudah lihai nanti, mungkin kalian tidak perlu menggunakan referensi, ya nggak masalah sih. Nah, jadi begitu. Gimana? Mudah kan? Tinggal kalian beri detailnya saja. Kita coba lagi pose berikutnya. Seperti cara tadi juga, dipertegas kerangka sketsanya, lalu gunakan bentuk kotak-kotak. Jika sudah, kita tebali sketsanya. Sambil dilihat referensinya supaya sesuai dengan bentuk tangan yang kita inginkan. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah kan? Mari kita percepat ya untuk membuktikan bahwa ini memang mudah ditiru. Kita coba gambar pose tangan yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu memanfaatkan shortcut ya, untuk mempercepat kalian dalam menggambar. Jadi kalian cukup pelajari tips ini terus-menerus, nanti kalian akan terbiasa menggambar tangan. Dijamin improve deh pokoknya, karena aku sudah coba sendiri. Nah, jadi sudah selesai. Bisa kita lihat bagaimana sangat mudah jika kita mengerti basic ini. Dan kalian bisa praktikkan sendiri apa yang sudah kupraktikkan tadi. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke? Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan insight bagi kalian semua. Dan jangan lupa dipraktikkan, karena teori tanpa praktik ya gitu-gitu aja. Jika suka, subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan atau request boleh banget. Sampai bertemu di next video.